Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di sini dengan aku Maflihatus Syafira. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk belajar di TM10 ini mengenai materi Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Jangan lupa disimak videonya sampai habis guys. Di TM10 ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Dalam manajemen pengetahuan, perlu didukung oleh budaya organisasi sebagai nilai, norma, dan praktik yang mendasari perilaku individu di lingkungan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Yang pertama, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Yang kedua, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Oh iya teman-teman, sudut pandang budaya itu ada 3 loh. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Nah, kemudian yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang-orang di dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti menandakan ada produk perjanjian psikologis antara individu dan organisasi. Nah, sentralisasi sendiri dalam organisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Keunggulannya yaitu perencanaan dan pengembangan organisasi akan lebih terintegrasi, tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Nah, kelemahannya akan muncul demotivasi dan desinsentif bagi pengembangan unit organisasi, karena anggota organisasi akan terasa sulit untuk mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Sedangkan organisasi terdesentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan pada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah di dalam suatu struktur organisasi. Nah, keunggulannya, kapabilitas organisasional meningkat. Kecakapan organisasi akan lebih meningkat karena tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan teruji dalam memimpin organisasi. Nah, kekurangannya dalam organisasi terdesentralisasi akan agak sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif. Selanjutnya, manajemen itu mencakup 5 aspek. Yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Nah, pada materi selanjutnya, kita akan membahas 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam McKinsey 7X Framework, yang merupakan manajemen tools yang sangat bermanfaat untuk pengorganisasian perusahaan secara holistik dan efektif. Ini juga akan bermanfaat
ketika kita akan menganalisis keselarasan antara elemen-elemen yang ada dalam suatu organisasi. Nah, McKinsey 7X Framework ini juga bermanfaat untuk menganalisis gap antara kondisi existing dan kondisi di masa depan terkait dengan elemen-elemen yang ada di organisasi. 7 elemen esensial yang penting di perusahaan, yaitu di sini ada aspek hard skill dan juga mengcover aspek soft skill. Elemen hard skills yang ada di McKinsey 7X Framework antara lain adalah hal-hal yang sifatnya rasional dan tangible, yaitu mencakup strategi, struktur, dan sistem. Nah, sementara elemen soft skill yang ada di dalam organisasi menurut McKinsey 7X Framework yaitu meliputi short value, style, staff, dan skills. Nah, tujuan utama dari McKinsey 7X Framework ini adalah ketujuh elemen tersebut, baik itu hard dan soft yang ada di dalam organisasi itu harus selaras, karena elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya menuju ke suatu tujuan. Jadi, jika ada suatu elemen yang sifatnya tidak selaras, baik itu dari sisi staff, skill, maupun shared value, atau yang lainnya, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan menjadi tidak optimal. Tugas kita selaku manajemen yang ada di organisasi adalah menyelaraskan ketujuh elemen tersebut. Sekian dulu pemaparan materi dari aku. Thanks for watching. See you next video, guys.